Selamat berjumpa kembali, saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana. Eh, Pada prinsipnya bahwa sebelum kita membahas tentang pertanggungjawaban pidana, harus kita tahu dulu bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana itu pada prinsipnya berbeda ya. Di mana tindak pidana ini lebih dititik beratkan pada perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Sehingga yang dilihat daripada tindak pidana itu sifat-sifat dari perbuatan yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat ya dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana. Nah, misalnya tentang pencurian. Ya. Barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, akan dikenai sanksi pidana penjara 3 tahun misalnya. Nah, dalam bunyi pasal ini, di sini kita akan melihat mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana, mana dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi satu keutuhan. Nah, dalam bahasa atau kalimat dari undang-undang di sini, ya, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana lebih difokuskan kepada kalimat barang siapa, ya, lebih difokuskan kepada pelaku, orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan tindak pidana lebih memfokuskan pada perbuatan, ya, perbuatan yang dilakukan. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana kita lebih memfokus kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, menurut Fletter, ya, bahwa perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Sehingga dari pendapat ini ya perlu adanya perbedaan karakter ya, karakteristik. Nah, kalau pertanggungjawaban pidana lebih difokuskan kepada orang, pelakunya. Apakah pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Nah, secara filosofis, menurut Robinson bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki perbedaan fungsi. Ya, memiliki perbedaan fungsi. Di mana aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Nah, jadi aturan tindak pidana sebatas itu. Berkaitan dengan aturan-aturan yang dilarang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan. Seperti tadi kita kasih contoh, mencuri. Berarti perbuatan-perbuatannya apa? Mengambil barang milik orang lain, ya, dan barang itu bukan barang miliknya, dan pada saat mengambil barang milik orang lain itu, pemiliknya tidak mengetahui. Itu dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah lebih difokuskan kepada pelaku. Sehingga pertanggungjawaban pidana ini berfungsi sebagai penentu. Ya, berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah dijatuhi pidana. Itu yang dikemukakan oleh Robinson secara filosofis berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Nah, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sendiri, ya, Van Hamel mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang normal, ya, suatu keadaan yang normal dan kematangan psikis yang membawa 3 macam kemampuan. Nah, jadi yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana harus berada dalam keadaan suatu keadaan yang normal, dalam hal ini kepada pelaku, ya, dan juga kematangan psikis, kematangan berpikir,
kematangan jiwa yang akan membawa pada ketiga kemampuan yang bisa dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Nah, kemampuan yang pertama adalah pelaku harus memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, dalam hal ini pelaku harus memahami bahwa apa yang pelaku lakukan ini mempunyai dampak, ya, mempunyai dampak bagi pelaku maupun juga bagi orang lain. Apa yang pelaku lakukan ini bisa mengakibatkan kerugian bagi pelaku, kerugian bagi orang lain, dan juga kerugian bagi masyarakat. Itu kemampuan yang pertama yang harus dimiliki oleh pelaku itu sendiri. Yang kedua, pelaku harus mempunyai kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Ya. Pelaku harus memahami hal tersebut, bahwa apa yang dilakukan ini tidak diterima, perbuatannya ini tidak dibenarkan oleh masyarakat. Karena dalam suatu kehidupan masyarakat, masyarakat sudah menyepakati tentang norma-norma yang harus dijalankan secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah pelaku harus mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap perbuatan yang dilakukan. Jadi di sini menggambarkan bahwa pelaku harus menentukan, harus ada inisiatif dari pelaku untuk menentukan perbuatan dia lakukan. Kendali ini harus ada pada diri pelaku. Sehingga tiga hal ini yang bisa dijadikan standar untuk menyatakan kemampuan bertanggung jawab daripada pelaku itu sendiri. Nah, selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, ya. Sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Nah, ya, kita berbicara tentang asas legalitas, bahwa perbuatan itu, suatu perbuatan itu dikatakan perbuatan pidana kalau telah diatur dalam undang-undang. Nah, kita berbicara tentang asas legalitas. Sedangkan berbicara tentang asas kesalahan, lebih difokuskan kepada pelaku. Nah, lebih difokuskan pada pelaku, bahwa apakah pelaku melakukan tindak pidana ini adalah karena kesalahan dari pelaku itu sendiri atau karena ada hal-hal lain. Nah, sehingga dari asas kesalahan inilah maka akan diarahkan kepada apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Pelaku apakah dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan? Ya, kita kembali bersandar pada tiga macam unsur kemampuan yang dikemukakan oleh Van Hammel itu sendiri. Nah, kapan seseorang yang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Jadi kita menyatakan seseorang itu bersalah, ya, kembali pada kemampuan dia, kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, yang sering kita sebut dengan istilah pertanggungjawaban pidana. Nah, menurut Simons bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana itu adalah kesalahan, ya. Kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku. Nah, dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Nah, dari pendapat di sini bahwa dapat kita garis bawahi bahwa dasar daripada pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Nah, kesalahan itu ada pada jiwa pelaku. Nah, dengan memahami dengan benar apa yang dilakukan mempunyai dampak, dengan memahami dengan benar bahwa perbuatan itu dilarang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sehingga hal ini menjadi dasar bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena kesalahannya ada pada pelaku itu sendiri. Nah, untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai, ya, atau ditentukan terlebih dahulu beberapa hal. Nah, untuk menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan kesalahan dari pelaku, maka yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab. Nah, kemampuan bertanggung jawab. Nah, kemampuan bertanggung jawab di sini bahwa pelaku ini melakukan perbuatan ini, ya, dia dalam
kondisi jiwa yang normal. Ya. Dia melakukan perbuatan ini bukan dalam keadaan overmah, dalam keadaan terpaksa. Pelaku dalam melakukan perbuatan ini, dia bukan dalam posisi pembelaan terpaksa. Pelaku dalam melakukan perbuatan ini, dia mampu bertanggung jawab, dia bukan dalam posisi pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Atau juga pelaku dalam melakukan tindak pidana ini tidak berdasarkan perintah undang-undang dan juga bukan berdasarkan perintah dari pejabat yang sah. Apabila hal-hal ini terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwa kemampuan pelaku dalam perbuatan yang dilakukan, dia mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Atau juga dalam termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang perlu pelaku dipahami dan diteliti. Dan yang ketiga adalah untuk bisa dikatakan bahwa itu adalah kesalahan, maka harus ada unsur kesengajaan maupun juga unsur kealpaan. Karena kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapat yang menghubungkan antara strafrecht dengan kesalahan. Nah, sehingga yang perlu kita pahami bahwa pertanggungjawaban pidana lebih difokuskan pada pelaku itu sendiri. Nah, apakah pelaku mampu bertanggung jawab? Nah, kemampuan bertanggung jawab ini kembali kita lihat pada unsur-unsur, kembali kepada jiwanya, ya, kembali kepada jiwanya, kembali kepada apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Kalau segala hal yang dilakukan ini atas kemauan, tanpa ada dorongan, tanpa ada paksaan, dan dengan jiwa yang normal, maka pelaku dianggap bersalah. Dan pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan dan semoga jadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.